A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya laqad dakhalna mudkhala sidqin wa akhrajna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah ya, kita akan kembali sedikit demi sedikit mempelajari untuk mengambil ibrah ya, atau pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Sedikit demi sedikit, ayat demi ayat ya, bagian demi bagian, agar kemudian Al-Qur'an ini bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi pedoman ya bagi kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di program Tadabbur Al-Quran. Kita akan beranjak ke ayat yang ke-115 ya, di surah Al-Baqarah. Di dalam ayat yang ke-115 di surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya tentang siapa dirinya. Jadi ini ayat yang menjelaskan ya, zat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang ke-115 di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim ya. Walillahil masyriqu wal maghrib, dan hanya milik Allah lah ya, timur dan barat. Ya, fa'ina matuwallu, maka kemanapun kamu menghadap ya, mau ke timur mau ke barat ya, mau kemanapun mau kita arahkan ya, fasamma wajhullah, maka kamu ya akan menemukan di sanalah wajah Allah ya. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Di dalam ayat ini, sahabat yang dirahmati Allah ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang zat dirinya ya, siapa dirinya kepada kita ya, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia menerangkan kepada kita ya, kekuasaannya. Walillahil masyriqu wal maghrib ya, dan milik Allah lah, kepunyaan Allah lah ya. Dan dialah yang menguasai gitu ya, apa yang terbentang antara timur dan barat. Nah, kalimat timur dan barat ini menggambarkan keluasan ya. Dan tidak ada sejengkal pun begitu ya yang bukan milik Allah. Nah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu ya yang ada di bumi ini ya, di tempat kita berpijak ini, semuanya berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang punya.
Jadi tidak ada sesenti pun lah, nggak usah sejengkal ya, sejengkal kepanjangan. 1 senti pun itu semuanya dikuasai Allah ya. Mili demi mili ya, senti demi senti ya, apalagi ya meter demi meter ya, semuanya itu ya yang terbentang dari timur dan barat ya. Ya, di mana matahari terbit, di mana matahari terbenam, semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang punya ya. Walaupun kemudian manusia mengklaim ya, dialah yang punya tanah itu misalnya. Ya, dia punya tanah sekian ribu meter begitu kan. Walaupun ya manusia mengklaim ya atas nama undang-undang ya kepemilikan, pada dasarnya tetap ya, tanah yang kita sertifikati sebagai milik kita gitu. Pada hakikatnya itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk membuktikannya gampang aja gitu kan. Ya, walaupun tanah itu ya sertifikatnya atas nama kita, tetapi kita tidak bisa berkuasa ya 100% atas tanah yang kita miliki gitu kan. Kita tidak bisa mengendalikan gitu kan apa yang kemudian terjadi ya di atas tanah kita gitu kan. Kita nanam misalnya begitu ya. Nanam, kalau petani ya nanam padi, tanaman gitu kan. Tetap saja begitu kan, ya, apa yang kita tanam itu kita tidak bisa menguasai 100%. Ya, dengan teknologi yang canggih sekalipun begitu kan. Jika Allah kemudian menghendaki ya ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita atas tanah ya yang kita garap, itu mudah bagi Allah. Ya, makanya ada istilah gagal panen gitu kan, ada istilah bencana, gempa bumi gitu ya. Semuanya itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengendalikan. Ini menunjukkan betapa kita lemah. Ya, sekalipun kita mengaku sebagai raja, sebagai penguasa di atas bumi, ya kita menguasai negara gitu ya. Kita menguasai satu wilayah, ya semuanya ya sejauh mata memandang itu punya saya begitu. Tetapi kita hanya mengklaim saja karena hakikatnya yang pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang kemudian mampu ya mengendalikan ya semua ya yang terbentang antara timur dan barat. Ya, Dia yang mengatur ya berbagai fenomena gitu ya di atas muka bumi. Karena ada tuh ya fenomena-fenomena yang manusia sendiri tidak bisa mengatur, menguasai, menghentikannya, tidak bisa. Misalnya ada fenomena sinkhole gitu ya. Sinkhole itu kalau kita ambles gitu ya. Itu manusia untuk mendeteksi sinkhole aja nggak bisa gitu. Di negara-negara maju itu ya di jalan-jalan yang katanya negara canggih gitu ya sistem pembangunan infrastrukturnya, untuk mendeteksi sinkhole saja ya. Fenomena sinkhole itu nggak mudah, nggak bisa gitu. Banyak kejadian kemudian jalan itu tiba-tiba amblas kemudian menelan korban yang mobil yang ada di atasnya. Padahal itu berada misalnya di kawasan ya, di satu negara yang disebut sebagai adikuasa misalnya Amerika, atau misalnya di mana Jepang gitu kan ya, negara dengan kemampuan teknologi ya di atas rata-rata negara lain itu kan, sampai sekarang masih menghadapi masalah gempa bumi gitu ya, bahwa teknologi yang mereka miliki tidak bisa kemudian mengendalikan ya, fenomena gempa bumi gitu ya. Yang ada mereka hanya bisa mempersiapkan diri bagaimana ya bisa bertahan ketika gempa bumi itu terjadi. Tapi untuk mengendalikan ya, jangan sampai terjadi gempa bumi misalnya, nggak sanggup ya. Walaupun mereka klaim tanah itu adalah tanah Jepang tanah yang dikuasai oleh orang-orang Jepang, tapi fenomena gempa bumi mereka tidak bisa kendalikan. Nah, klaim bahwa Allah menyebutkan walillahil masyriqu wal maghrib ini sesungguhnya adalah sebuah perintah ya, agar kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kekuasaan atas apa yang ada di atas muka bumi sedikit pun.
Karena sesungguhnya pemilik yang aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada orang yang merasa ya menguasai satu wilayah ya, dengan keluasan wilayahnya, lalu kemudian mereka berlaku sombong ya, berlaku semena-mena, melakukan perusakan, penindasan itu karena merasa ini punya saya ya. Tapi kalau dia merasa ya, menyadari ini bukan punya saya, ini adalah milik Allah. Ini adalah milik Tuhan saya, bukan saya gitu kan. Saya hanya dititipkan untuk menjaganya saja. Maka tentu cara menyikapinya atau cara dia bersikap ya kepada orang lain pun beda ya. Persis seperti ada majikan ya, punya tanah ya, punya kebun, lalu kemudian dia punya pekerja. Dia titipkan ya kebun yang luasnya itu kepada budaknya, katakanlah begitu, kepada pekerjanya. Ya, ini saya amanahkan kepada kamu ya kebun seluas 1 hektar ini ya, untuk kamu jaga, kamu kelola ya. Nah, silakan kamu makan apa yang ada di dalamnya ya, boleh kamu kamu nikmati gitu kan, nanti satu masa saya datang saya ambil ya itu ya. Maka orang yang menyadari bahwa itu ya pekerjaan menjadi ini bukan punya saya, ini punya orang lain. Nah, ya dia juga nggak akan sombong gitu kan kepada orang. Ya, kalau orang nanya, wah ini kebun luas punya siapa ya, dia nggak akan kemudian berbangga, oh ini punya saya, nggak ada. Kalau dia aman dia ngomong, oh ini bukan punya saya Pak, ini punya majikan saya hanya penjaganya. Cari cara ngomong, cara bersikap pun tentu berbeda, ada sisi kerendahan ya. Nah ini yang kemudian kita harus pahami. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita ya, hidup di alam dunia ya, dengan peran sebagai manusia gitu kan ya, yang memiliki katakanlah ya kekuasaan, jabatan ya, apalah ya kekayaan, jangan sampai kemudian kita merasa bahwa apa yang ada di dalam genggaman kita adalah milik kita sepenuhnya. Bukan ya, itu semua adalah milik Allah ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikannya sesuai maunya kita ya. Manusia ini tidak ada yang mampu mengendalikan apa yang ada di tangannya 100%. Ikut maunya dia. Tidak. Ya, kalau mau buktikanlah gitu kan. Coba ya. Punya harta sekian, ya punya niat begini begitu, lalu katakan kepada Tuhan, Tuhan saya bisa ngatur semuanya dengan kemampuan saya. Coba aja. Kalau makin ditantang Tuhan makin senang gitu ya. Untuk membuktikan siapa zat dia ya, sesungguhnya. Lalu kemudian di ayat penenggalan ayat berikutnya Allah mengatakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ya. Allah sudah tegaskan bahwa timur dan barat itu adalah milik Dia. Dan kemudian ada satu informasi di sini ya. Fa aina ma tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap fasamma wajhullah, maka di sanalah kamu akan menemukan wajah Allah. Dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, mencegah kita terpeleset ya ke dalam pemahaman yang kemudian membuat kita keliru ya, tersesat. Para ulama kemudian ya mempersempit ya makna wajhullah ya, wajah Allah di sini ya. Di mana ya para ulama mengatakan wajhullah atau wajah Allah ini ya, bisa dimaknai sebagai zat Allah atau ridhonya Allah. Nah, tetapi kemudian secara spesifik ketika berbicara ayat ini, karena sebelumnya Allah mengatakan timur dan barat, maka kemudian para mufassir ya mengatakan bahwa kalimat wajhullah di sini adalah kiblat ya. Ya, kiblat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam konteks ketika orang bingung ya, menentukan arah kiblat kemana gitu kan, karena gelap, matahari enggak jelas, sementara harus sholat Isya misalnya, yaitu kemudian harus sholat subuh gitu kan. Maka kemudian ya dalam hal ini kemanapun ya kita menghadap, ya, tetap di sana kita akan menemui kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kiblatnya tetap sah. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, diriwayatkan dari Jabir ya bahwa sebab turunnya ayat ini ya adalah ya satu peristiwa di mana Jabir mengatakan ya, bahwa kami telah diutus oleh Rasulullah SAW dalam satu peperangan ya, dan aku, kata Jabir, termasuk dalam pasukan itu. Nah, ketika kami berada di tengah perjalanan ya, kegelapan kemudian mencekam kami sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat.
Lalu segolongan di antara kami berkata, kami telah mengetahui arah kiblat, yaitu ke sana, ke arah utara. Maka mereka salat dan membuat garis di tanah. Nah, lalu sebagian kami berkata, arah kiblat ke sana, bukan arah kiblat ke sana, ke arah selatan. Ya. Dan mereka kemudian membuat garis di atas tanah. Nah, ketika hari subuh dan matahari pun terbit, ya, garis itu mengarah ke arah garis yang bukan arah kiblat. Jadi tadi ada yang mengatakan garisnya ke utara, ada yang kemudian ke selatan. Begitu terbit matahari, ternyata dua garis yang dibuat itu tidak mengarah kepada kiblat. Nah, ketika kami kembali dari perjalanan, ya, kata Jabir, lalu kemudian kami tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, bahwa mereka telah melaksanakan sholat, tetapi kemudian kiblatnya meleset, begitu ya. Karena persoalan itu tadi, ya, gelap gulitanya di malam hari. Maka Nabi Muhammad SAW diam, ya, tidak memberikan jawaban, sampailah kemudian turun ayat ini, ya. Walillahil masyriqu wal maghrib, ya. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, ya. Maka turunlah ayat ini, bahwa dialah, ya, Allah yang menguasai seluruh alam ini, dia sendiri yang mengaturnya, mengetahui apa yang terjadi di dalamnya, baik kecil maupun besar, ya. Dan makna ini juga, ya, dipertegas sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hadid, ya, ayat yang keempat. Surah Al-Hadid ini surah yang ke-57, ayat yang keempat, ya, di mana Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, ya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam konteks, ya, ketika kita tidak paham, tidak tahu, ya, di satu wilayah kiblatnya kemana, maka tidak usah khawatir untuk kemudian menghadap kemana saja untuk melakukan sholat. Karena Allah menegaskan, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, dimanapun kamu berada, Allah bersama kalian. Artinya kemana aja kita ngadep, ya, insya Allah, ya. Ya, artinya tegaskan di sini, ya, Allah, ya, kita itu, ya, sedang menghadap Allah, gitu. Tidak jadi persoalan, gitu kan. Soalnya ada juga sahabat itu, gitu, ya, beberapa keyakinan, pemahaman di dalam bab sholat itu harus persis kiblatnya, gitu, ya. Mencong dikit aja nggak sah, gitu, ya. Sehingga ada kadang-kadang, ya, ketika rosdul kiblah, ya, fenomena matahari tepat di atas Ka'bah, biasanya diumumkan oleh Kementerian Agama itu, ya. Ini hari, ya, tanggal sekian ada fenomena rosdul kiblah, ya. Kita bisa meluruskan arah kiblat kita karena matahari ketika itu berada di melintas tepat di atas Ka'bah. Biasanya itu kadang-kadang, gitu, ya, ada masjid-masjid yang melenceng, ya, dari kiblat, dari arah rosdul kiblah itu. Nah, itu kalau udah kayak gitu kadang-kadang jadi geger, ya, sahabat itu. Gegernya gimana? Ya, masjid kiblatnya harus digeser, begitu kan. Ya, sementara untuk menggeser arah kiblat itu bukan gampang, ya, masjid gede, gitu, ya. Menggeser itu bukan mudah, itu kan. Emangnya mainan bisa digeser, gitu kan. Kalau misalnya karpetnya, gitu kan, yang digeser-geser, nah itu jadi persoalan juga, ya. Jadi tidak estetik, gitu kan, ya, macam-macam lah, gitu kan. Dan kemudian muncullah perdebatan, ya. Yang satu merasa, wah, kalau kita nggak geser sholat kita nggak sah ini, gitu kan, karena kita kiblatnya melenceng, gitu, ya. Kemudian yang satu lagi berpendapat, ya, nggak apa-apa kan, kemana aja kita menghadap, ya, disitulah wajah Allah, kan, begitu, ya, dalil ayat ini, gitu kan. Maka dalam hal ini, ya, bagi saya, kan, ya, bagi mereka yang berpendapat harus digeser, ya, silakan kalau mampu, gitu kan. Karena pada dasarnya, ya, keyakinan itu menentramkan, gitu kan. Kalau misalnya nggak yakin arah kiblat masjid kita benar, lalu kemudian kita meyakini ada satu arah yang lebih benar, ya sudah. Tapi kemudian jangan hal itu membuat kita jadi bertengkar, ya, ribut dengan orang lain dan menganggap orang lain salah, gitu kan. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bersama-sama menghadap Allah, bersama-sama menghadap Allah, ya.
Ya, bukan persoalannya kemana ya kita harus menghadap. Ya, karena Allah sudah tegaskan di sini kan. Jadi dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Kemudian itu tadi, fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di sana kalian akan menemukan wajah Allah. Nah, maka tidak usah dipertengkarkan. Ya, kalau saya sendiri ya sudah ya kiblatnya nggak usah digeser lah. Gitu ya. Toh dari awal juga kita sudah ya berniat untuk meluruskan ya, arah masjid kita ke Baitullah. Kalau prakteknya kemudian ternyata ada kesalahan, ya mau gimana lagi. Bahkan kalau kita perhatikan ya, ada fakta bahwa sebetulnya arah kiblat Masjid Nabawi itu tidak tepat 100% menghadap ke Ka'bah. Setelah diukur dengan kecanggihan teknologi pada hari ini, ada melenceng juga. Dan ternyata kan tidak dirubah juga gitu ya. Tidak digeser juga arahnya. Karena itu sudah dibuat oleh Rasulullah SAW. Artinya itu bukan sebuah persoalan besar yang harus kemudian menjadi pangkal keributan ya di antara kita sesama kaum muslimin. Di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsaru wal aktsara illa huwa ma'hum aina makanu. Ya, tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang melainkan Allah lah yang keempat. Dan tidak ada 5 orang ya yang membicarakan rahasia melainkan dialah Allah yang keenam. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak dari itu melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Artinya apa? Kita manusia ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada dalam kehidupan kita 1 detik, setengah detik ya, 0, sekian detik yang kemudian lepas dari pengawasan Allah. Tidak. Kita ini dipantengin Allah ya. Dari mulai kita ada di alam dunia sampai ke nanti kita meninggalkan alam dunia. Kita ini dipantengin Allah, dilihatin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau kita punya keyakinan kuat ya tentang ini ya, ibarat kita dengan CCTV lah gitu ya. CCTV itu memantau kita. Nah, lalu kemudian dalam realitanya kita diikat oleh aturan ya, tidak boleh begini dan begitu. Nah, biasanya kalau orang yang sadar ada CCTV dan tahu tentang aturan tadi ya, boleh tidak boleh, maka dia akan berusaha untuk mencegah dirinya tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Nah, mau mencuri nggak berani gitu kan, ada CCTV gitu ya, atau pokoknya melakukan sesuatu yang dianggap melanggar ya, itu tidak berani. Itu baru dia sadar CCTV ya. Bagi orang yang menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasinya dan Allah kemudian telah menetapkan bagi diri dia ya perintah dan larangan ya, maka kesadaran itu akan membantunya ya untuk kemudian membuatnya patuh ya dan taat atas perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ya ibrah dari ayat ini yaitu ya, ketika kita sadar ya dimanapun kita berada Allah lihat kita, kemanapun kita menghadap itulah wajah Allah itu. Maka kemudian kita akan sadar ya dan kemudian kita akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya dalam unsur ketaatan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan dalam surah Al-Mujadilah ya, surah yang ke-58 ayat yang surah Al-Mu'minun ayat yang ke-47 ya. Ayat yang ke-7 ya, surah Al-Mu'minun surah yang ke-40 ayat yang ke-7 Allah mengabarkan kepada mereka ya. Mereka berkata, ya orang-orang beriman ini ya, Rabbana wasi'at kulla syai' ya, Rabbana wasi'at kulla syai'ir rahmatan wa ilma ya. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilik ya. Ya Tuhan kami, ya, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu. Jadi ini juga merupakan sebuah ayat yang mendorong kita untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki
pengawasan yang maha luas jangkauannya. Tidak ada satu tempat, satu waktu di mana kemudian kita tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian kata para ulama pada dasarnya kemana saja manusia menghadap, menghadapkan wajahnya, mukanya dalam berdoa atau beribadah, apakah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke bawah, ke atas, apa ada lagi selain itu maka pasti doa dan ibadahnya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kepada Allah itu ya. Jadi nggak usah bingung ini nyampe nggak, soalnya kiblatnya saya bingung, nyampe. Itu kalau kata para ulama, jumhur yang mengatakan sedemikian berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-115 gitu ya. Karena itu kemudian ketika hamba berdoa kepada Allah dan beribadah itu menghadap ke arah tertentu saja atau satu tempat yang dianggap lebih mulia dari tempat yang lain dan sebagainya, maka kata wajah Allah ini banyak artinya. Di dalam ayat ini berarti kehadiran. Jadi artinya apa? Kemanapun kita menghadap, walaupun itu katakanlah bukan kiblat yang sebenarnya, tetapi kalimat wajhullah di sini fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, para ulama sebagian yang mengatakan ada penegasan bahwa Allah tetap hadir. Allah kan hadir di dalam di arah kita menghadap. Walaupun itu bukan kiblat yang kita hadap itu bukan kiblat, tapi kita ingin niatkan menghadap ke kiblat, maka pada hakikatnya Allah akan hadir di arah di mana kita hadapkan wajah kita itu. Nah, ini jadi ini untuk memantapkan keyakinan. Nah, berdasarkan ayat ini dan juga sebab turunnya ayat sebagaimana disebutkan oleh Jabir tadi maka dapat diambil satu kesimpulan hukum menurut para ulama. Yang pertama, kiblat itu pada dasarnya ialah seluruh arah. Jadi kemana saja hamba menghadap pasti menemui wajah Allah. Nah, untuk memelihara kesatuan dan persatuan kaum muslimin, maka ditetapkanlah Ka'bah sebagai arah kiblat. Itu ya. Jadi ini untuk menghilangkan keraguan, kekhawatiran. Selama ini kalau saya sholat atau berdoa gitu kan, kemudian nggak yakin bener nggak ini kiblatnya, maka tidak usah khawatir. Semua doa dan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kita di dalam melakukannya. Kemudian yang kedua, apabila hari sangat gelap dan arah kiblat tidak diketahui secara pasti berdasarkan kesepakatan kita itu kan. Kita kan ada yang sepakat timur kiblat itu ke sana. Nah, kalau gelap lalu kemudian tidak bisa memastikan itu dengan tepat, maka boleh sholat menghadap ke arah yang diyakini sebagai kiblat. Jika ternyata arah itu bukan arah kiblat, maka sholatnya tetap sah. Dari sudut pandang fikih begitu. Dan tidak perlu diulang lagi sholatnya, tetap sah. Selesai sholat, kemudian jalan tiba-tiba ketahuan, ternyata kiblatnya ke sana. Atau ada yang ngasih tahu, Pak kiblatnya ke sana. Sholatnya tidak usah diulang, tetap sah. Nah, bagi orang yang berada di atas kendaraan yang sedang berjalan, ia boleh berkiblat ke arah yang dia sukai. Sebagian ulama menganjurkan berkiblat ke arah depan dari kendaraan itu. Kalau dulu kan naik unta atau kuda itu, maka kiblatnya ke arah kepala kuda atau kepala unta itu kan. Bukan ke belakangnya. Kalau ke belakang berarti kan ngadep pantatnya bokong unta itu atau bokong kuda. Kurang etis juga itu ya. Kalau sholat mendingan ngadep ke arah bagian depan. Nah, kalau di di mobil, kalau mobil pribadi atau bis sama tuh ngadep ke arah supir gitu kan. Nah, tapi kalau di kereta api sebahagian ada yang model seatnya atau tempat duduknya itu berhadap-hadapan. Jadi nggak searah ke depan itu. Tapi ada juga kemudian yang hadap ke belakang. Nah, itu ya. Ini maka ini juga tidak masalah ya. Ini
dia sholat di tempat duduknya ngadapnya ke sana, ya udah ngadapnya ke sana. Karena seperti jalan mundur gitu kan. Nah, karena bagi para ulama tadi ya kemana saja boleh, ya. Ke arah yang dia sukai gitu kan. Ya, dan tidak usah diperdebatkan gitu kan. Misalnya yang satu ngadep sini ke sana, yang satu di sana ke sini, lalu kemudian dua-duanya sholat bareng. Sholat di atas kendaraan, di atas kereta, ya. Gak usah berantem lah. Oh, kamu kiblatnya ngadep saya itu. Harusnya betul ke sana, gak usah diperdebatkan. Ya, karena para ulama fikih mengatakan dia boleh berkiblat ke arah yang dia sukai. Ya, dia ribet misalnya harus pindah tempat, udah nggak bisa pindah juga misalnya gitu ya. Ya nggak usah nyusahin orang, Bapak kita tukaran sebentar ya. Nah, saya mau sholat dulu, Bapak pindah ke tempat saya. Nyusahin orang kayak ini. Ya, sholat aja di atas kendaraan, ya di posisi tempat kita duduk. Ya, karena itu tetap sah juga. Gitu ya. Demikian sahabat Edrim ya, pembahasan dari surah Al-Baqarah ayat ke-115. Semoga ini juga bisa menambah wawasan ya, menambah ibrah ya, hasanah ibrah kita ya, perbendaharaan ya, pemahaman kita tentang Al-Quranul Karim. Demikian, yang mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.